wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri waludatam min lisani yafqahu qouli amma ba'd. Tadi sudah disapa ya oleh Bunda Pita, jadi saya untuk melanjut saja. Setelah berdoa kita mohon ya kepada Allah, semoga Allah mudahkan bagi saya yang saya akan sharing bareng menjelaskan, dan itu pun kembali lagi insya Allah untuk kebaikan kita semua ya. Saya jelaskan itu pun saya menasihati diri saya sendiri Bapak Ibu, dan kalaupun ini kemudian diterima ya ke Bapak Ibu ya, ada menginstal data baik di bawah sadar, alhamdulillah itu adalah kasih sayang Allah yang luar biasa, berkah rahmat cinta kasih sayang Allah, sehingga nanti kita semua ya hidupnya penuh dengan keberkahan, penuh kemuliaan, penuh kejayaan, kekayaan, berlimpah ruah ya, insya Allah bertumpah ruah rezekinya ya dalam kehidupan kita, bahagianya di dunia indal akhirat ya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, kadang ya pada saat kita bekerja gitu ya, kita kan kalau bekerja kan karena sudah ada ilmunya gitu ya Bapak Ibu, jadi kan powerful gitu ya, kita sudah tidak tanggung-tanggung lagi nih kalau kerja gitu kan, ya udah manjada aja kerja gitu, nanti ibadah ya kita maksimal semaksimalnya kita gitu kan. Saat bekerja ya karena kita di sini ya kayak sungguh-sungguh gitu ya, semangat, tapi kadang-kadang tuh muncul ada rasa seperti ini, ada maaf ya, bisa jadi takut ya karena merasa bersalah ya, kenapa ya saya kok ngejar dunia nih kayak gitu. Kadang muncul loh Bapak Ibu pertanyaan kayak gitu, seakan-akan berasanya kita loh aku nanti meninggalkan akhirat nih gitu kan, aku nanti jauh dari akhirat ini kayak gitu kan. Nah ada kebingungan di sana bagi kita, dan ada ketidakselarasan di pikiran dan perasaan kita saat di tempat kerja kayak saya nih ya, atau Bapak Ibu ya yang punya CV, yang punya ada kantor, yang ada punya sekolahan gitu kan diminta powerful nih di tempat kerja ya, ada kejar target gitu ya, ini piutang tagihannya harus sekian gitu misalnya, kayak saya gitu ya karena berkaitan dengan marketing gitu ya, kemudian bekerja keras untuk bisa mencapai ada profit sekian, untuk bisa meningkatkan penjualan gitu kan, kayak mengejar banget dunia gitu ya. Ada lagi yang berkenaan ada di kantor ya, bisa mengejar jabatan gitu ya, mengejar gaji level jumlah berapa gitu kan, mengejar komisi lagi gitu kan. Nah di sana seperti halnya berasanya gitu ya, kayak mengejar kenyamanan kehidupan dunia. Tetapi kemudian saat kita berada di kajian-kajian nih ya, di kajian misalnya di Ahad pagi gitu ya, atau di kajian-kajian yang bukan magnet rezeki Bapak Ibu ya, ada di masjid gitu ya, atau di majelis-majelis lain ya yang selain magnet rezeki gitu, ternyata ada kajiannya di sana diminta untuk meninggalkan dunia, fokus pada akhirat gitu kan, ayo untuk konsentrasi ya, untuk bisa kusuk gitu kan, akhirat dan seterusnya bla bla gitu ya. Nah pada diri umat Islam, pada diri kita sebenarnya itu apa sih yang boleh dan apa yang tidak boleh dikejar dalam kehidupan dunia ini. Ini perlu kita tahu Bapak Ibu, karena bisa menjadi ada landasan kita juga dalam mempraktekkan ilmu magnet rezeki. Bapak Ibu yang mungkin ya saudaranya ada yang tahu nih self talk panggil uang itu kan kayak gini, saya pernah dengar juga, loh kok kayak gitu sih mempelajari kayak gitu gitu, lah itu apa ndak sirik sih kayak gitu kan. Tetapi ternyata ada ilmunya. Kalau misalnya pada waktu self talknya mintanya sama siapa, mintanya sama Allah gitu kan, kemudian setelah dapatnya uang untuk apa, kan ada untuk sedekah, kan ada untuk beli alat-alat ibadah, kan ada untuk kita bisa meningkatkan dalam amal ya, meningkatkan dalam kebaikan gitu kan. Nah misalnya kita jalan-jalan nih ya bersama teman, mana bisa kita traktir teman kalau enggak punya uang ya kan, padahal kita pengen meningkatkan kebaikan gitu kan. Nah kalau punya uang kan enteng-enteng saja, oke saya bayarin, oke saya yang bayar bensin, oke saya yang ambil bagian ini, kayak gitu Bapak Ibu ya kan. Nah pada saat Bapak Ibu sudah ada penjelasannya, self talk tarik uang ya fine aja, karena nanti uangnya ini dijadikan di jalan Allah kembali gitu kan.
Nah, bagi orang yang tidak paham kan akhirnya menuduhnya tidak baik. Kalau kita tidak kuat bentengnya, kita terbawa ke mereka kayak gitu. Iya ya gitu kan. Kok kayak gitu ya ngajinya kayak gitu kan. Padahal belum tahu yang ininya sesungguhnya di dalamnya itu ada apa kayak gitu kan. Maka saya penting sekali mengasihkan, memberikan ada sharing ilmu ini ya. Pada waktu contohnya ya, saat ini kita ngaji magnet rezeki, yang bahasnya adalah rezeki gitu ya. Waktu saya ada di Toko Rafi, ngajinya ada di sana, itu ada 2 ibu-ibu datang ke saya. Bunda, suami saya itu ngomong, di Bunda kok ngajinya kok uang terus kayak gitu kan. Kok ngajinya rezeki terus yang dibahas gitu. Akhirnya tak jelaskan gitu kan. Ya, karena suami Bunda kan tidak ikut bareng di sini. Nah, apakah saya bahas uang terus? Enggak. Saya kan bahasnya kan nanti kita ngaji dapat tenang, ayo kita baca Al-Quran, ayo kita bisa memaafkan, nanti kita malah jadi sehat, rumah tangga menjadi sakinah mawaddah warahmah. Lah uangnya malah terakhir Bunda, kita semangat bekerja dapat uang, berkah kan kayak gitu kan. Iya loh, tapi kan suami saya, nah karena tidak paham gitu kan. Ini perlu kita luruskan. Kok bahasnya rezeki terus sih gitu? Kok bahasnya dunia terus? Apa ndak takut nanti di akhirat kan itu hisapnya lama kayak gitu kan. Nah, yang terjadi banyak orang ya akhirnya gini Bapak Ibu, pengen kaya tapi takut. Wah, ini di ilmunya CNNLP itu ndak menembus ininya. Doa-doanya ndak menembus. Karena ingin kaya tapi takut kayak gitu. Takut hisapnya lah gitu kan. Takut kemudian nanti saya tidak baik gitu karena saya merajakan uang kayak gitu kan. Ya nanti akhirnya enggak bisa narik uang karena ada ketakutan. Takut adalah perisai gitu kan. Nanti kalau di akhirat kekayaannya malah membuat dia terlambat masuk surga gitu. Itu kan pikiran-pikiran dia gitu. Karena belum ada poster yang menyampaikan bahwa pada saat kita mohon nih, ya Allah berikan rezeki yang bertumpah ruah, berlimpah ruah gitu kan. Bagaikan gunung emas butuh langsung ada gitu. Nah, nanti dari bagian itu kita sisihkan kan untuk sedekah, sisihkan kan untuk bisa kita membuat apa nih prasasti ya. Misalnya yang kita cita-citakan semua, saya memang ingin sekali ya di samping gedung dakwah ini, saya ingin ada rumah tafid, saya ingin ada pesantren gitu kan. Ya mohon maaf saya masih ngomong-ngomong terus karena pada waktu itu saya sudah dapat ada wakaf tanah 2000 meter Bapak Ibu. Tetapi di pusat Khairul Razikin mengatakan gini, Bunda di Bunda ada Siti MR laki-laki enggak? Akhirnya lama enggak diproses karena enggak ada Siti MR laki-laki Bapak Ibu. Pada waktu itu nih berarti 5 tahun yang lalu itu sudah siap tanahnya gitu. Nah pesantren Khairul Razikin minimal itu 1.000 padahal saya udah dapat 2.000. Udah doa di sana, wow, udah tiring-tiring Bapak Ibu, udah seneng banget gitu. Udah dapat orangnya. Bunda kalau butuh lagi ya nanti di sana gitu kan. Ya pada waktu ditanya oleh timnya Pak Nas enggak ada Siti MR laki-laki gitu kan. Oh ya sudahlah, tapi setelah itu saya TFL Bapak Ibu. Tiba-tiba saja ya jamaah saya yang laki-laki ya dari yayasan lain malah datang ke jamaah saya itu kemudian meminta tanah itu. Ya di luar magnet rezeki beliaunya. Tapi luar biasa Bapak Ibu, alhamdulillah saya memakai ada jurus-jurus di magnet rezeki, saya jangan sampai sakit hati. Gitu Bapak Ibu. Insya Allah nanti dengan ada tanah sendiri ya Allah, Engkau mudahkan ya Allah, Engkau dengan caramu Engkau tunjukkan kayak gitu. Ya alhamdulillah sebenarnya udah banyak yang percaya Bapak Ibu. Tapi memang kami timnya masih ada saya sama Bunda Pita gitu kan. Belum ada laki-lakinya. Kalau pesantren memang yang langkahnya panjang itu kan laki-laki ya. Karena berkenaan nanti untuk mengurus bangunannya ya, izin-izinnya dan lain-lain bisa jadi seperti itu ya. Nah pada saat kita mau kaya tapi takut ya enggak kaya-kaya Bapak Ibu. Dan di sini kita dari kecil sudah banyak didoktrin oleh dalil-dalil yang menyebutkan tentang hinanya dunia. Udah diakui saja Bapak Ibu, dari kecil itu kita sudah seperti diberi apa ya namanya ya
gambaran ketakutan nih, kamu kalau hartanya banyak nanti hisapnya lama kayak gitu kan ya.